tujuannya Islam itu prinsipnya tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Wih, nak cara dalang nyawiji, macam gitu. Nah, bentuk persatu rasa kok dolek bentuk, penting hatimu bersatu ngono wae. Lho iyalah, terus apa Gusti Allah karepmu kan teko nang omahmu piye? Kon guys, nggo blangkon kaya kowe ya ora, Gusti Allah ora ana bentuke kowe ora iso ndelok. Sing penting hatimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu, bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu, bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang ngono iku tok persatuane. Kaya kowe sok-sok duwe bojo, kowe tugas ning Papua, menyatu ora hatimu? Ah iya sing ngono kuwi. Wong karo bojoe angel menyatu, iso apa kowe menyatu karo bojomu? Wis padha-padha jasate wis. Nyun sewu ya, misalnya kowe dekepan karo bojomu. Sing nempel pirang persen? Pirang persen sing nempel? Ada 30%. Kuwi padha-padha jasate. Nek kepingin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadekke siji dadekke gethuk. Ha kuwi. Lah karepmu menyatu iki piye? Menyatu iki ya mengatimu kuwi. Gitu ya. Puas ya sekarang. Kowe pengen dadi saji jenar lho jan-jan. Ha iki ae. Mboten, Cak. Tapi kula niku namung nggih. Namung bingung mawon sik teng crita niku ngoten. Ora. Sesi jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sesi jenar itu tidak salah, cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka, tidak siap kebanyakan orang. Dan sesi jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijogo sendiri. Kena percaya kapan-kapan tak terke, ya, ngono ya. Neng kowe begitu teko runu langsung semaput, gue bar kuwi tak gonang jopo. Sik kowe langsung aku mau tak temokke nang kowe semaput. Ngono. Tak hapusi kowe. Ngono ta? Gampang ngapusi wong kuwi ya aneh-aneh sing ora-ora. Gitu loh. Engko kowe cah cilik kaya aku nek nggodha cah cilik kan tak kongkon sarung copot gathok, copot klambi, sarung tok. Wis njur ndodok. Terus sarunge tak cekel ngene iki. Wis ndodok terus sarunge tak cekel ngene iki nutupi engko. Wis kowe pengen ngerti setan to? Oke. Merem. Tarik nafas panjang 3 kali. Begitu kau tak jabut tak tinggal melayu. Mudah setan. Ojo serem-serem ya, biasa-biasa wae sak madya wae, didoleki apike, ojo mlebu barang-barang sing kira-kira marake kowe tidak seimbang. Ngono ya, Dik ya. Oke. Saya salut kepada pencarian dia mujtahid. Nyilai ikete. Dalem, Cak? Nyilai ikete. Aku mau kupulukku hilang ya? Ora. Oh, aku. Ayo aku nyindir wae. Anake dhewe wae ngepek ning ora gelem disindir. Ayo ta? Disindir apa-apa untuk ngepek kan itu kan. Lah iya ane ya iso nyanyangan. Ayo. Harap tahu ya ini peci dari Maroko. Panjang regane ming 30.000 ning tikete pira nang Maroko. Ya berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Cak Nun, bilih kula diparingi wedal saha tempat dalu punika. Lan sadèrèngé nyuwun ngapunten Gus Yusuf Cak Nun, kok bilih pertanyaan kula niku rada aneh. Dados ngeten Cak Nun. Kalian niki ngen bab rada lali. Oke, kali berikutnya dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Cak Nun. Saya dari Balikpapan. Jadi sengaja saya datang ke sini. Kebetulan saya dari sini. Jadi sudah lama saya betul-betul pengen ketemu Cak Nun ya. Dari
nonton di TV itu udah lama sekali. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan mungkin saya bisa bahasa Jawa tentang masalah hawa nafsu dan proses pekerjaan kemanusiaan dalam perusahaan saya. Di satu sisi ada peraturan perusahaan yang harus bertindak tegas dalam proses perusahaan. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Saya ingin bertanya, apa langkah saya selaku salah satu pegawai di sana untuk menentukan ini adalah langkah yang terbaik untuk semuanya. Ini harus ada kasusnya, Mas. Jadi harus ada contohnya ya. Contohnya begini, misalkan ada peraturan perusahaan yang tidak membolehkan korupsi. Dalam hal itu di peraturan perusahaan tidak boleh melakukan naikin harga. Tapi kondisi itu sangat banyak kejadiannya dan saya harus menegaskan itu. Satu sisi ada kasus seperti itu, satu sisi saya harus menegakkan, tapi tidak bisa karena ketahuan itu pasti dipecat. Jadi ketika saya bisa mengetahui itu bisa tercatat dan saya berpikir ini punya anak kecil dan keluarga gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa melakukan hal itu, bagaimana arifnya? Apakah mengutamakan kemanusiaan atau proses dari prosedural? Ya, terima kasih banyak. Tidak usah ada peraturan perusahaan, tidak usah ada peraturan negara, nyuri itu tidak boleh. Katakanlah nggak ada Islam, nggak ada agama, kan hati kita, pikiran kita sudah jelas bahwa nyuri itu tidak boleh. Jadi untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi itu sebenarnya tidak usah nunggu ayat Quran, tidak usah nunggu undang-undang negara. Cukup Anda jadi manusia pakai pikiran dan hati sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi menurut saya harus tetap dipecat, tapi setelah dipecat Anda tolong di rumahnya. Ya, tolong nantilah. Anda juga harus punya pengorbanan kepada dia. Syukur menghadap ke pimpinan, ini bagaimanapun kita pecat, kemudian kita tolong keluarganya kalau ada masalah apa-apa. Kalau dia kemudian menunjukkan perbaikan-perbaikan pada dirinya, Anda harus punya usul kepada perusahaan, katakanlah bukan pemecatan tapi sourcing, misalnya 3 bulan atau sebulan. Ada kemungkinan untuk kembali karena hak bertobat itu tetap ada pada manusia. Jadi jangan pecat final tapi ada semacam sourcing dan seterusnya. Kita sendiri punya masalah seperti itu, meskipun tidak ada masalah pencurian di Kiai Kanjeng ya. Tapi kita pernah punya masalah-masalah dan di Kiai Kanjeng tidak ada hukuman. Yang menghukum adalah dirinya sendiri. Jadi kelihatan seseorang sudah menghukum dirinya atau belum, itu sudah kelihatan. Jadi itu mekanisme yang berbeda. Kalau perusahaan kan harus tegas, gitu Mas. Jadi ya ditindak tegas tapi ditolong kemanusiaannya. Oke, itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Udah sekarang tidak lupa lagi. Terus ngeten Jalan. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku? Napa nggih juluki napa dinamai Sultanul Aulia niku lha pripun? Ngoten mawon tak non. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf lah. Kula niku kuwatir terus terang nek jawab. Masalahe mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kula jawab soal pertanyaan wali kok ndak dikira wali kula niku. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati. Ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso bener. Muhammadiyah iso salah, iso bener. Nah wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau dan ada rumus layariful wali ilal wali. Nek Arab jawab gondarani wali, nek orang jawab darani dudu wali, gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot.
Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae, silentrehannya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Ya. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan Sopo, macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya, tidak ada kesimpulannya, ya tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah, kan begitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia menyebut sahabat. Neng kepada kita dia menyebut saudara. Aku takon, dhuwur ndi asline iki? Kanca apa sedulur? Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi untuk ngerem-rem atine wong sing ora urip bareng dheweke, kan gitu. Jadi saya Gus Yusuf itu saya seneng sama teman-teman ini, kenapa? Lah wong atase wong karo Kanjeng Nabi ra tau ketemu, Kanjeng Nabi zaman biyen turun dunya kaya ngene ya toh. Wis rusake ora ning kok bocah-bocah iki yo gelem lho lungguh ning kene nganti bengine kaya ngene untuk Allah sama Rasulullah. Lah ampuh banget kuwi. Ampuh banget kuwi. Aku ora yakin, aku ora iso mlebokke nang akalku, hatiku nek kowe ora mlebu swarga ya ora paham. Aku ora nganggep kowe mlebu swarga ora. Ning nek kowe ora mlebu iki aku iki arep takon tenan karo Gusti Allah niki pripun iki nalare pripun. Ngerti ya? Coba loh. Kalau yang ngumpul gini Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Al-Ghifari gitu ya, Amr bin As, iya ragumun lah. Wong kita itu ada Rasulullah ketok mulai wis ora karuan senenge. Pasuryane Rasulullah itu dahsyat luar biasa. Ndelok sampean wis ngerti to ana wong sing kepingin dekep Kanjeng Nabi dan kelakon. Wis tau ngerti ceritanya to? Yang jenengan biyen tahu nyambuk kula saniki kula duwe hak nyambuk sampean, terus Rasulullah pas loro akhirnya diterke karo Ali, karo Aisyah, karo Fatimah. Ning Kanjeng Nabi biyen nyambuk kula dalam keadaan mboten nganggo klambi. Panjenengan kudu copot klambi. Ngono kuwi. Warep dipateni karo Umar wong iki. Iki bocah ranyak banget. Nabi kon copot klambi arep disambleki kan gitu. Terus Nabi ora apa-apa pancen kuwi hak dhek. Terus Nabi copot. Begitu Kanjeng Nabi copot klambine, bocah iku langsung dekep Kanjeng Nabi nemplek ya dodone ya. Nggih kula niki mung ajeng kepengin nemplekke dodo kula ten dodo jenengan niki mboten ajeng nyambleki jenengan. Nek mboten ngoten niku terus pripun carane? Jadi terus Kanjeng Nabi dawuh, kowe nek kepengin ngerti raine wong ahli surga ya bocah iki. Ngono. Nah, dadi kowe kapan-kapan nanggon aku ya. Nggawa cambuk ya ta. Terus kayak aku tak sambleke kowe dhewe ya. Jadi gitu ya Mas ya, jawabannya itu adalah relatif. Semua yang saya omongkan itu relatif. Sekarang yang penting kamu memahami pemetaannya. Ini kan sangkan paraning dumatu nyun sewu Gus Yusuf kalau saya salah-salah ya. Jadi kowe kudu ngerti posisine uripmu Gusti Allah. Bar kuwi Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu adalah Rasulullah ketika dia belum menjadi anaknya Abdullah karo Aminah. Jadi itu Muhammad ketika masih wujud cahaya. Kelak Muhammad itu ditransformasi menjadi jasad. Dijatah 63 tahun diliwatke Pak Abdullah karo Bu Aminah. Nah setelah itu dan sebelum itu Rasulullah tugas entah di mana. Menurut saya beliau sekarang pun tugas di mana-mana dalam bentuk yang tidak seperti 63 tahun itu. Jadi jenengan tuh badi dadi wong urip mergo dadi wong Islam. Wong Islam ini langsung karo Kanjeng Nabi, berarti sampean iki wis ning poke, ning sangkane donya iki. Sangkane dumati. Jadi
Wes karo Kanjeng Nabi langsung. Jadi Allah itu bikin Nur Muhammad dulu. Besok-besok Nur Muhammad itu jadi Muhammad bin Abdullah yang kemudian difungsikan dikasih pangkat namanya Nabi, dikasih jabatan namanya Rasul. Barang siapa meneruskan otoritas itu maka dia berada di jalur risalah. Barang siapa meneruskan ilmunya Muhammad berarti dia dalam jalur nubuah. Ini nek ilmu akademisi kaya ngono kuwi, ya. Nah, jadi Allah Rasulullah Nur Muhammad dalam kurung besok-besok jadi Muhammad Rasulullah bin Abdullah, ya. Bar kuwi malaikat, dari malaikat itu dicopot siji jadi iblis. Iblis dikai pasukan jenenge setan. Terus salah satu danyonnya namanya Dajjal. Terus senjata-senjatane kuwi jenenge Ya'juj dan Ma'juj. Saiki wis ana kabeh saiki. Wis ana kabeh. Tapi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah nggih Gus nggih. Gitu? Jadi Dajjal itu siapa saja dijalangi Dajjal harus taat. Dan kalian jangan taat kepada Dajjal, meskipun untuk itu kalian menjadi tidak makmur. Karena cirinya orang yang taat sama Dajjal, dia akan enak, dia akan makmur. Nah justru sekarang ini kita harus berani tidak makmur, dan kalau kita makmur itu karena Allah, bukan karena Dajjal. Ngerti ya Mas ya? Kalau kita kaya, kalau kita makmur sejahtera, kalau bisa jangan karena uangnya Dajjal, jangan karena kezaliman-kezaliman, tapi karena rezeki dari Allah. Nah, terakhir, Dajjal bisa menguasai seluruh dunia, tapi tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi, masuk Magelang bisa enggak? Bisa. Takut enggak Anda sama Dajjal? Kenapa? Ayo, Dajjal. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing ngantuk ibune lagi masalah. Ora masalah, cilik ngantuk ya apik, ya. Apa meneh jam-jam ini. Apa sebabnya kok ora wedi? Karena ada yang lebih hebat daripada Dajjal yang kita takuti, yaitu Allah. Oh ngono. Oke. Ya wis ora apa kuwi jawaban ya bener ning kurang titis gitu ya. Oke. Apakah itu masalah hardware atau masalah software? Gitu aja deh nek nganggo modern. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah, itu software apa hardware? Software. Sekarang asal engkau punya tauhid Mekah di dalam dirimu dan punya muamalah Madinah di dalam dirimu, Dajjal tidak bisa menyentuh kamu. Jelas nggak? Ayo Dajjal rinio, ki ketemu Mekahku, ketemu Madinah. Oh no, nggak perlu tantangan. Begitu dia moro melayu kan gitu. Tapi ngerti ya Mas ya. Jadi nak wali itu sekalian tak lengkapi wae kowe ben rusung unggul golek sing ora-ora kowe engko. Kok sultan wae njur kowe betutut ngono kae. Kowe kuruwe mergo mikirke Sultanul Auliya kowe. Oke. Sultanul Auliya itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru. Sebenarnya kata Sultanul Auliya tidak ada juga dalam syariat ya, tapi itu karangan lah, itu apa jenenge, karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim, ya. La haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan, di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca, nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan, karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri, kan gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti gue kok, sebabnya apa? Aku ya orang ngerti. Upama aku ngomong, gue meng jariku, ya. Lah ya meng jariku, meskipun gue bener. Upamane lo ya, so gue lagi ngerti. Ngono ya Dek ya. Gue ki yo ngopo lo takon gue lo. Gumun ya aku.
Lah iya lah ya iki lah yang meneng sing takoke ya Sultanul Auliya iki lho jan. Kaya ora ana Setya Novanto wae iki ya. Aku seneng ya dialog kita enak ya Mas ya. Seneng guyon. Ning aku wis ra miso lho saiki. Aku wis rada alim saiki. Ora ya ora miso dan tidak miso itu kan yaduru ala ilatihi ya kesiangan anak cara fikih. Oke. Gus Yusuf tidak mau menjawab tadi itu hanya karena saya lebih tua secara usia, bukan karena beliau tidak bermakom untuk itu. Ya. Jadi gitu jawaban saya. Cukup. Mas, Balikpapan, Anda tinggal di Balikpapan apa di Balikpapan ya? Anda cari buku saya Marquesot. Marquesot itu saya tulis ketika dia tinggal di Balikpapan. Marquesot itu buku ada dua. Marquesot bertutur dan Marquesot bertutur lagi itu saya tulis ketika beliau ada di Balikpapan. Oke, hujan. Kalau gitu berdiri semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita akhiri, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan kebahagiaan Anda oleh Allah dilestarikan, diabadikan, diawetkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik